Salam sejahtera pemirsa GKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Bahkan dalam kasih-Mu, Engkau sungguh-sungguh menunjukkannya melalui kasih Kristus bagi dunia dan bagi kami. Inilah doa kami demi Putra-Mu Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita ialah dari Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Demikian tertulis, diberi judul Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara-saudara yang terkasih, dengan kenaikan Yesus ke surga, ada 3 pesan yang hendak diberikan kepada kita yang di bumi ini, yang di dunia ini. Darinya yang di surga karena dia naik bersama Bapanya. Dalam Markus 16 ayat 19 dikatakan, ia kini telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dengan Yesus naik ke surga, ia bersama-sama dengan Bapanya, dan setelah itu kita tahu murid-muridnya bersujud kepadanya, dan ketika bersujud kita diberitahu bahwa yang naik ke surga yaitu Kristus, dia ilahi, dia sama bersama Bapanya yang di surga. Dengan kata lain kita harus simpulkan bahwa sekarang mengenai Allah, mengenai yang ilahi, kita memang harus mulai dari Yesus Kristus. Pengertian kita, pengenalan kita, hormat kita kepada Allah yang di surga perlu melalui pengenalan, melalui hormat kepada Yesus Kristus. Kalau begitu, Allah semakin jelas bagi kita yang kita sembah, yang kita hormati, dan Allah itu di dalam Yesus Kristus adalah Dia yang juga bisa ada di antara kita. Seperti Yesus Kristus ada di antara kita. Dia yang bisa juga menanggung apa yang kita tanggung. Begitulah Allah di dalam Yesus Kristus yang sekarang menjadi Allah yang kita kenal. Tapi juga tentu saja Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah Ia yang mulia, yang sorgawi, yang mengatasi, yang transenden. Demikian istilah para filsuf mengenai Tuhan. Itu yang pertama yang mau dipesankan ketika Yesus naik ke surga. Kita mengenal Yesus, kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Yang kedua, saudara-saudara, pesannya ialah sebelum Yesus naik ke surga, kita tahu apa yang terjadi pada murid-muridnya. Kita tahu Yudas Iskariot mengkhianatinya, muridnya sendiri. Kita tahu Simon Petrus, muridnya sendiri, bahkan menyangkal dia 3 kali. Kita tahu juga muridnya Thomas menyaksikan kebangkitannya. Kita tahu juga murid-muridnya ada yang ketakutan setelah Yesus disalibkan. Bahkan dalam Yohanes 21 kita lihat bahwa muridnya itu seolah-olah kembali lagi ke dalam kerutinan sebagai nelayan di Tiberias. Seolah-olah tidak mengikuti dan tidak meyakini peristiwa kebangkitan. Dan kalau begitu saudara-saudara, walaupun murid-muridnya sedemikian, ketika Yesus naik pada ayat 50 dikatakan bahwa dia memberkati murid-muridnya. Jadi murid-muridnya seperti Petrus yang menyangkal. Mungkin kita juga bisa menyangkal. Murid-muridnya yang sangsi seperti Thomas. Kita juga kadang sangsi dalam hidup ini. Tapi kita semua, murid-muridnya, tetap diberkatinya, tetap dikasihinya, tetap diampuninya. Walaupun keadaan kita kadang-kadang seperti murid Yesus itu. Berkhianat, menyangkal, ragu, tidak merasa digerakkan oleh kebangkitannya. Dan ketika dia memberkati kita dari surga, berarti maksudnya apa? Berarti kita yang punya banyak kelemahan pun tetap muridnya, tetap dikasihinya. Dan diberkatinya seperti dikatakan dalam ayat 50 tadi, saudara-saudara. Yang ketiga, yang juga penting, pada ayat 44 sebelum ayat yang kita baca tadi, kenaikannya berarti apa? Berarti dikatakan demikian. Inilah
perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, yakni bahwa harus digenapi. Dengan kata lain, dengan Yesus naik ke surga, genaplah semua yang selama ini didengar manusia dari Taurat, dari perjanjian lama, karena Kristus telah menggenapinya. Dengan kata lain, ada yang final yang Yesus mau katakan. Kalau begitu, yang Tuhan mau katakan juga kepada manusia dengan dia naik ke surga. Yang final itu apa? Bahwa sekarang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, sekarang di dalam Yesus Kristus telah menetapkan keputusannya bahwa keselamatan manusia hanya melalui kasih-Nya. Bahwa kita semua final dikasihinya. Dan dalam hidup kita sekarang, saudara-saudara, yang menempuh banyak perjalanan perjuangan, pada akhirnya ketika Yesus naik ke surga, kita tahu bahwa Dia mengasihi kita. Inilah finalitas iman Kristen. Inilah inti iman Kristen yang telah diajarkan Yesus sejak awal sampai dia naik ke surga, bahwa kasih-Nya hanya itulah yang bisa mengatasi, menyelamatkan, menebus kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kenaikan Kristus membuat kami semakin tahu bahwa Ia sungguh mengasihi kami, bahwa walaupun kami punya kelemahan, Ia memberkati kami, dan bahwa di atas segala-galanya, akhirnya kasih-Lah yang berjaya, yang mengatasi segala-galanya. Demi putra-Mu, Kristus kami berdoa. Amin. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temui. Maha Penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Dikau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang setaramu? Siang dan malam tinggal sertaku.